Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sesuatu yang begitu mendasar namun seringkali terlupakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana cara mengendalikan pikiran kita. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktisnya, ada hal penting yang harus kita pahami terlebih dahulu. Apa sebenarnya pikiran itu dan mengapa ia memiliki kekuatan yang begitu besar dalam hidup kita? Pikiran bukanlah sekadar suara dalam kepala kita. Ia adalah hasil dari interaksi kompleks antara sel-sel saraf di otak kita, pengalaman masa lalu, emosi yang kita rasakan, dan informasi yang kita terima setiap saat. Bayangkan saja, setiap hari, otak kita menghasilkan sekitar 60.000 hingga 80.000 pikiran. Tidak semua pikiran itu positif, bahkan sebagian besar adalah pikiran yang berulang-ulang, tidak konstruktif, atau bahkan merusak. Banyak dari kita sering merasa seperti sedang dituntun oleh pikiran kita, terkadang kita merasa terjebak dalam lingkaran pikiran negatif tentang masa lalu, atau terbebani oleh kekhawatiran tentang masa depan yang belum terjadi. Kita mungkin merasa bahwa pikiran itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita, sehingga tidak bisa kita kendalikan. Namun, tahukah Anda bahwa kenyataannya adalah kita memiliki kemampuan untuk mengarahkan, membimbing, dan bahkan mengendalikan arah pikiran kita? Perlu kita pahami bahwa pikiran memiliki hubungan yang sangat erat dengan emosi dan perilaku kita. Ketika pikiran kita penuh dengan kecemasan, tubuh kita akan merespons dengan mensekresikan hormon stres seperti kortisol. Sebaliknya, ketika pikiran kita positif dan damai, tubuh kita akan merespons dengan mensekresikan hormon yang membuat kita merasa tenang dan bahagia, seperti serotonin dan oksitosin. Jadi, mengapa penting bagi kita untuk mengendalikan pikiran? Karena dengan mengendalikan pikiran, kita tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan mental dan emosional kita, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, mulai dari hubungan dengan orang lain, produktivitas kerja, hingga kesehatan fisik kita. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang tanda-tanda bahwa kita perlu mulai mengendalikan pikiran kita. Setelah kita memahami esensi pikiran dan pentingnya mengendalikannya, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui apakah kita perlu mulai mengambil langkah untuk mengendalikan pikiran kita. Ada beberapa tanda yang bisa kita kenali, baik dari sisi emosional, fisik, maupun perilaku. Pertama, dari sisi emosional. Apakah Anda sering merasa mudah marah, cemas tanpa sebab yang jelas, atau merasa sedih dan tidak berdaya dalam waktu yang lama? Apakah Anda sering merasa khawatir berlebihan tentang hal-hal kecil, atau sulit untuk merasa bahagia meskipun tidak ada masalah yang signifikan dalam hidup Anda? Jika ya, maka itu bisa jadi tanda bahwa pikiran Anda sedang tidak terkontrol dan mulai mempengaruhi kondisi emosional Anda. Kedua, dari sisi fisik. Pikiran yang tidak terkontrol dan penuh dengan stres dapat memberikan dampak yang nyata pada tubuh kita. Tanda-tanda fisik yang mungkin muncul antara lain, sakit kepala yang sering terjadi, kesulitan tidur atau sering terbangun di malam hari, perubahan nafsu makan, baik makan terlalu banyak atau terlalu sedikit, kelelahan yang terus-menerus meskipun sudah cukup istirahat, atau bahkan masalah kesehatan lainnya seperti gangguan pencernaan atau penurunan sistem kekebalan tubuh. Ketiga, dari sisi perilaku. Apakah Anda sering menghindari situasi tertentu karena rasa takut atau kekhawatiran yang muncul dalam pikiran Anda? Apakah Anda sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaan atau aktivitas yang sedang Anda lakukan, karena pikiran Anda selalu terganggu oleh hal-hal lain? Atau apakah Anda sering melakukan perilaku yang tidak sehat sebagai cara untuk menghindari pikiran yang tidak nyaman, seperti makan berlebihan, merokok, atau mengonsumsi alkohol? Selain itu, tanda lain yang bisa kita perhatikan adalah ketika kita sering merasa terjebak dalam pikiran tentang masa lalu yang tidak menyenangkan, atau terus-menerus membayangkan skenario buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Kita mungkin juga sering melakukan self-talk yang negatif, menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang tidak seharusnya kita salahkan, atau merendahkan kemampuan diri kita sendiri. Penting untuk diingat bahwa setiap orang terkadang mengalami salah satu atau beberapa dari tanda-tanda ini. Namun,
Jika tanda-tanda ini muncul secara terus-menerus dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, maka itu adalah sinyal bahwa Anda perlu mulai belajar mengendalikan pikiran Anda. Pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk memulai mengendalikan pikiran kita. Langkah 1. Mengendalikan pikiran Anda. Setelah kita mengenali tanda-tanda bahwa kita perlu mengendalikan pikiran, sekarang kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Langkah pertama dan paling dasar dalam mengendalikan pikiran adalah dengan menjadi sadar akan pikiran yang muncul dalam kepala kita, atau yang sering disebut dengan mindfulness terhadap pikiran. Apa itu kesadaran terhadap pikiran? Sederhananya, itu berarti kita belajar untuk mengamati pikiran kita tanpa harus terlibat atau terbawa olehnya. Bayangkan saja Anda sedang duduk di tepi sungai, dan pikiran Anda adalah daun-daun yang mengalir di atas permukaan air. Alih-alih meraih daun-daun tersebut dan terbawa arusnya, Anda hanya duduk diam dan mengamati setiap daun yang lewat. Itulah yang kita maksud dengan menjadi sadar akan pikiran. Bagaimana cara melakukannya? Mulailah dengan menyempatkan waktu setiap hari, bahkan hanya 5 hingga 10 menit saja untuk duduk diam dan fokus pada pernapasan Anda. Saat Anda melakukan ini, pastikan Anda berada di tempat yang tenang dan nyaman, jauh dari gangguan. Tutup mata Anda jika merasa nyaman, atau lihatlah pada suatu titik yang tetap di depan Anda. Fokuskan perhatian Anda pada sensasi napas Anda, rasakan bagaimana udara masuk dan keluar dari hidung Anda, bagaimana dada atau perut Anda naik dan turun setiap kali Anda bernapas. Ketika pikiran mulai muncul, jangan mencoba untuk menghalangnya atau memaksanya untuk hilang. Sebaliknya, akui bahwa pikiran tersebut ada, lalu lembutlah membawa perhatian Anda kembali ke pernapasan Anda. Dengan melakukan latihan ini secara teratur, Anda akan mulai mampu mengenali pola pikiran Anda, jenis pikiran apa yang sering muncul, kapan mereka muncul, dan apa yang memicu mereka. Misalnya, Anda mungkin menyadari bahwa Anda sering memiliki pikiran negatif ketika Anda lelah atau ketika Anda berada dalam situasi tertentu. Selain latihan meditasi secara khusus, Anda juga bisa melatih kesadaran terhadap pikiran dalam aktivitas sehari-hari Anda. Misalnya, ketika Anda sedang makan, fokuskan perhatian Anda pada rasa, tekstur, dan aroma makanan yang Anda makan. Ketika Anda sedang berjalan, rasakan kaki Anda menyentuh permukaan tanah, dan amati pemandangan serta suara di sekitar Anda. Dengan cara ini, Anda belajar untuk tetap berada di masa kini dan tidak terbawa oleh pikiran tentang masa lalu atau masa depan. Kesadaran terhadap pikiran adalah dasar dari semua langkah selanjutnya dalam mengendalikan pikiran. Tanpa kesadaran ini, kita tidak akan mampu mengidentifikasi pikiran yang tidak konstruktif dan mengambil langkah untuk mengubahnya. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara memisahkan diri dari pikiran kita. Langkah 2. Memisahkan diri dari pikiran Anda. Durasi narasi, 5 menit. Setelah kita mampu menjadi sadar akan pikiran kita, langkah selanjutnya yang sangat penting adalah belajar untuk memisahkan diri dari pikiran kita. Banyak dari kita sering merasa bahwa pikiran kita adalah bagian dari diri kita, bahwa ketika kita memiliki pikiran negatif seperti, "Saya tidak cukup baik," kita langsung menerima bahwa itu adalah kebenaran tentang diri kita. Padahal, kenyataannya adalah pikiran bukanlah diri kita. Bayangkan saja Anda adalah seorang penonton di sebuah bioskop, dan pikiran Anda adalah film yang sedang diputar di layar. Anda bisa menyaksikan film tersebut tanpa harus menjadi bagian dari cerita dalam film itu. Demikian pula dengan pikiran kita, kita bisa mengamati pikiran kita tanpa harus menganggap bahwa mereka adalah kebenaran atau bagian yang tak terpisahkan dari diri kita. Bagaimana cara memisahkan diri dari pikiran kita? Mulailah dengan menggunakan bahasa yang berbeda ketika berbicara tentang pikiran Anda. Alih-alih berkata, "Saya khawatir tentang pekerjaan saya," cobalah berkata, "Ada pikiran di kepala saya yang mengatakan bahwa saya harus merasa khawatir tentang pekerjaan saya." Dengan mengubah cara kita menyatakan pikiran kita, kita mulai melihat bahwa pikiran adalah sesuatu yang ada di luar diri kita, bukan bagian dari diri kita sendiri. Selain itu, cobalah untuk melihat pikiran Anda sebagai sekadar kumpulan kata dan gambar yang muncul di otak Anda.
Pikiran tidak memiliki kekuatan kecuali jika kita memberinya kekuatan dengan cara mempercayainya dan membiarkannya mempengaruhi emosi serta perilaku kita. Misalnya, jika Anda memiliki pikiran, "Saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini," Anda bisa memilih untuk melihatnya hanya sebagai sebuah pikiran, bukan sebagai kebenaran. Kemudian, Anda bisa mengambil langkah untuk membuktikan bahwa pikiran tersebut salah dengan mulai bekerja pada tugas tersebut secara bertahap. Salah satu teknik yang bisa membantu kita memisahkan diri dari pikiran adalah dengan memberi nama pada pikiran kita. Misalnya, ketika Anda memiliki pikiran khawatir yang berulang-ulang, Anda bisa berkata pada diri sendiri, "Ah, itu adalah pikiran khawatir yang lagi muncul lagi." Dengan memberi nama pada pikiran, Anda membuat jarak antara diri Anda dan pikiran tersebut, sehingga tidak terlalu terbawa olehnya. Kita juga bisa menggunakan teknik visualisasi untuk memisahkan diri dari pikiran. Bayangkan bahwa Anda sedang berada di dalam sebuah ruangan, dan pikiran Anda datang melalui jendela. Anda bisa melihat mereka datang dan pergi, tetapi Anda tidak perlu membuka pintu dan membiarkan mereka masuk ke dalam ruangan Anda. Atau bayangkan bahwa pikiran Anda adalah awan di langit, mereka datang dan pergi, berubah bentuk dari waktu ke waktu, tetapi langit itu tetap ada dan tidak terpengaruh oleh awan-awan tersebut. Memisahkan diri dari pikiran bukan berarti kita mengabaikan atau menolak pikiran tersebut. Sebaliknya, itu berarti kita belajar untuk melihat pikiran dengan objektivitas dan tidak membiarkannya menguasai kita. Dengan melakukan ini, kita mendapatkan kendali yang lebih besar atas pikiran kita dan dapat memilih respons yang tepat terhadapnya. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan mengubah pikiran yang tidak konstruktif. Langkah 3: mengidentifikasi dan mengubah pikiran tidak konstruktif. Setelah kita mampu memisahkan diri dari pikiran kita, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pikiran-pikiran yang tidak konstruktif dan mengambil langkah untuk mengubahnya. Pikiran tidak konstruktif adalah pikiran yang dapat menghambat kita dalam mencapai tujuan kita, merusak kesehatan emosional kita, atau membuat kita merasa tidak nyaman. Pertama, kita perlu mengidentifikasi jenis-jenis pikiran tidak konstruktif yang sering muncul. Beberapa jenis yang umum terjadi antara lain: pemikiran yang ekstrim, melihat hal-hal dalam hitam putih, tanpa ada nuansa abu-abu. Misalnya, jika saya tidak bisa melakukan semuanya dengan sempurna, maka saya adalah seorang kegagalan. Pemikiran yang berlebihan, mengambil kesimpulan yang luas berdasarkan satu atau dua kejadian negatif. Misalnya, saya gagal dalam satu ujian, jadi saya tidak akan pernah bisa menyelesaikan studi saya. Pemikiran yang menyalahkan diri sendiri, selalu menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang terjadi, bahkan ketika ada faktor lain yang terlibat. Misalnya, pertemuan kerja tidak berjalan dengan baik karena saya tidak cukup pandai berbicara di depan umum. Pemikiran yang meramalkan masa depan, membayangkan skenario buruk yang mungkin terjadi tanpa ada bukti yang mendukungnya. Misalnya, saya pasti akan kehilangan pekerjaan saya dalam waktu dekat. Pemikiran yang menyaring, hanya fokus pada hal-hal negatif dan mengabaikan hal-hal positif yang terjadi. Misalnya, meskipun banyak orang memberi pujian atas pekerjaan Anda hanya fokus pada satu komentar negatif yang Anda terima. Setelah kita mengidentifikasi pikiran tidak konstruktif tersebut, langkah selanjutnya adalah menantangnya dan mengubahnya menjadi pikiran yang lebih konstruktif dan realistis. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah ada bukti yang mendukung pikiran ini? Apakah ada bukti yang bertentangan dengan pikiran ini? Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Apa yang akan saya katakan pada teman saya jika dia memiliki pikiran seperti ini? Apa yang akan terjadi jika saya terus mempertahankan pikiran ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah situasi ini? Misalnya, jika Anda memiliki pikiran, saya tidak akan bisa menyelesaikan proyek ini tepat waktu, Anda bisa menantangnya dengan bertanya, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelesaikannya tepat waktu? Apakah saya bisa meminta bantuan dari rekan kerja saya? Apakah saya bisa membagi proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menyelesaikannya satu persatu?
Setelah itu, cobalah untuk menggantikan pikiran tidak konstruktif dengan pikiran yang lebih konstruktif dan realistis. Misalnya, alih-alih berkata, "Saya tidak akan bisa menyelesaikan proyek ini tepat waktu," Anda bisa berkata, "Proyek ini memang cukup menantang, tetapi saya bisa membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan bekerja dengan tekun untuk menyelesaikannya. Jika diperlukan, saya akan meminta bantuan agar bisa menyelesaikannya tepat waktu." Perlu diingat bahwa mengubah pola pikiran yang sudah lama terbentuk tidaklah mudah dan membutuhkan waktu serta kesabaran. Jangan berkecil hati jika Anda tidak melihat perubahan secara instan. Teruslah berlatih mengidentifikasi dan mengubah pikiran tidak konstruktif, dan seiring waktu Anda akan melihat bahwa pola pikiran Anda mulai berubah menjadi lebih positif dan konstruktif. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan fokus dan tujuan untuk mengarahkan pikiran kita. Langkah 4: mengarahkan FIKIRAN dengan fokus dan tujuan. Salah satu cara paling efektif untuk mengendalikan pikiran adalah dengan memberikan arah yang jelas pada mereka melalui fokus dan tujuan. Ketika kita memiliki sesuatu yang spesifik yang ingin kita capai, pikiran kita akan cenderung untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang mendukung pencapaian tujuan tersebut, bukan pada pikiran yang tidak konstruktif atau merusak. Pertama, kita perlu menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan yang terlalu umum atau kabur akan sulit untuk memberikan arah pada pikiran kita. Misalnya, alih-alih menetapkan tujuan, "Saya ingin menjadi lebih sukses," cobalah menetapkan tujuan yang lebih spesifik seperti, "Saya ingin meningkatkan penjualan produk saya sebanyak 15% dalam waktu 3 bulan dengan cara melakukan kunjungan ke pelanggan potensial setidaknya 2 kali seminggu." Setelah tujuan kita jelas, langkah selanjutnya adalah memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang dapat kita lakukan setiap hari. Dengan memiliki langkah-langkah yang jelas, kita akan tahu apa yang perlu kita lakukan setiap hari, dan pikiran kita akan fokus pada cara untuk menyelesaikan langkah-langkah tersebut. Misalnya, jika tujuan Anda adalah meningkatkan penjualan sebanyak 15% dalam 3 bulan, langkah-langkah harian Anda bisa termasuk membuat daftar pelanggan potensial, menghubungi mereka untuk menjadwalkan kunjungan, mempersiapkan presentasi produk, dan sebagainya. Selain menetapkan tujuan jangka menengah dan panjang, kita juga bisa menggunakan fokus pada aktivitas saat ini untuk mengendalikan pikiran kita. Ketika kita sedang melakukan sesuatu dengan penuh fokus, pikiran kita akan terarah pada aktivitas tersebut dan tidak akan terbawa oleh pikiran lain yang tidak relevan. Ini adalah konsep yang sama dengan apa yang kita bahas pada slide tentang kesadaran terhadap pikiran. Demikian penjelasan tentang cara mengendalikan pikiran, semoga bermanfaat.